Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahrul Ramadan, NIM 2030502088. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tentang psikologi positif. Psikologi positif secara resmi ditetapkan sebagai aliran atau telaah keilmuan dari psikologi oleh Martin E. P. Seligman pada tahun 1998. Beliau yang pada saat itu menjabat sebagai Presiden APA atau American Psychology Association menjelaskan bahwa psikologi bukan hanya studi tentang kelemahan dan kerusakan. Psikologi juga adalah studi tentang kekuatan, kebajikan, pengobatan, bukan hanya memperbaiki yang rusak. Pengobatan juga berarti mengembangkan apa yang terbaik yang di dalam diri. Misi Seligman ialah mengubah paradigma psikologi dari psikologi potensi yang hanya berkutat pada kekurangan manusia ke psikologi positif yang berfokus pada kelebihan manusia. Salah satu teori dari Seligman yang menarik untuk lebih dipahami yaitu rasa tidak berdaya adalah hasil belajar atau learned happiness. Sebagai contoh dari teori tersebut yaitu ketika individu mengalami kegagalan berulang kali dalam mendapatkan pekerjaan, maka individu tersebut cenderung akan mempercayai bahwa diri ditakdirkan menjadi individu yang gagal. Hal yang dapat disimpulkan dari teori tersebut yaitu rasa tidak berdaya adalah hasil belajar, yaitu rasa tidak berdaya dari belajar memang benar adanya. Belajar disengaja dan atau tidak disengaja. Belajar yang disengaja artinya memang individu memiliki niat untuk mau berusaha payah dan cenderung menyuruh tergantung orang lain. Sedangkan belajar yang tidak sengaja, misalnya adanya pola asuh, ketika individu dibiasakan dilayani sehingga seiring dan dengan tumbuhnya perkembangan individu tidak mandiri dan merasa dirinya tidak mampu. Hal tersebut hanya merupakan kecemasan semu karena tidak adanya pengalaman untuk berlatih atau sesuatu hal. Artinya tidak ada keberanian untuk belajar trial and error. Yang kedua, unsur terapi menekankan penyembuhan depresi dan masalah mentalnya lainnya dengan memfokuskan pada aspek positif kehidupan. Teknik ini dikembangkan oleh Giovanni Fava. Terapi model ini terdiri dari 6 prinsip yaitu 1. Penguasaan terhadap lingkungan. 2. Penguasaan terhadap pertumbuhan personal. 3. Tujuan hidup. 4. Otonomi. 5. Penerimaan diri. Dan 6. Hubungan positif dengan orang lain. Munculnya gangguan. Seligman 2006 mengemukakan pendapat bahwa dalam rentang waktu 100 tahun terakhir, psikoterapi selalu berfokus pada proses memperbaiki aspek negatif dari individu seperti trauma, kekurangan, dan sistem dari gangguan. Penekanan terhadap masalah yang dihadapi individu membuat psikologi berperan dengan baik di dalam memperbaiki kondisi gangguan. Namun di sisi lain justru sedikit pencapaian dalam mengembangkan sisi positif dari manusia. Tujuan psikologi positif. Tujuan terapi ini adalah membangun pleasant life, engine life, meaningful life, dan mengoptimal sisi kekuatan dari seseorang dan memaksimalkan kegunaan dari emosi positif. Rancangan dalam penelitian ini adalah eksperimental, semu, dengan melibatkan 2 partisipan dan peneliti yang diperoleh melalui persuasive sampling. Peran psikologi positif sangat mendukung bagi kehidupan sehari-hari. Setiap individu yang berharap memiliki kualitas hidup yang sehat dan matang, psikologi positif diperlukan dalam memotivasi diri dan menghadapi berbagai stresor kehidupan. Tentunya tidak harus menunggu ketika individu telah mengalami musibah ataupun stres. Teknik dan prosedur terapi. Berbeda dengan pendekatan psikologi lainnya, terapi psikologi positif lebih berfokus dan sifatnya membantu seorang menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam psikologi,
positif fokusnya bukan pada diagnosis seseorang, misalnya klien yang memiliki masalah gejala depresi, tidak pandangan semata-mata dengan penderitaan depresi. Psikologi positif mengarahkan klien untuk merasakan kebahagiaan dan proses melawan depresi, proses penyembuhan dan menghadapi masalah di masa depan, dan belajar untuk meringankan gejala-gejala depresi. Itu sendiri, terapi psikologi positif membantu klien untuk menggunakan inner resources mereka untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup dan mempelajari skill-skill yang berguna untuk meningkatkan resiliensi, well-being, dan pertumbuhan mereka. Demikian pemaparan presentasi dari saya tentang psikologi positif. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.